soal tayamum di pesawat itu kan perlu dilihat kondisinya. Ada 3 hal sebetulnya. 1, memungkinkan wudhu. 2, memungkinkan sholat di lokasi ya. Yang ketiga, tersedianya media tayamum. Contoh begini, penerbangan jarak pendek yang kira-kira hanya melibatkan 1 kali waktu sholat, nggak usah tayamum di pesawat. Apakah sholatnya jama takdim sebelum take off ya, atau nanti sholatnya jama takhir sesudah landing, kan gitu, kondisional. Penerbangan jarak panjang yang lewat sampai 2 kali waktu sholat, tinggal kita hitung. Kalau penerbangan komersial itu yang sholat paling nggak banyak. Artinya kalau penerbangan komersial kita ke toilet pesawat, kita wudhu itu memungkinkan sekali ya. Bahkan kalaupun kita khawatir airnya habis, saya biasa minta atau saving air begitu. Ketika pramugari kasih air itu, saya saving air, mohon maaf 350 sampai 400 ml itu dipakai wudhu cukup sekali. Tapi tanpa yang sunnah ya, cukup muka, tangan, kepala dan kaki. Makanya tadi bedakan antara membasuh dengan mengusap, kan di situ ya. Jadi kalau penerbangan komersial itu buat saya memungkinkan sekali untuk wudhu, memungkinkan sekali. Tapi kalau penerbangannya penerbangan umroh atau penerbangan haji yang semuanya memang pengen sholat, ini baru kemudian kita pikirkan bagaimana caranya. Sholat di pesawat itu sebetulnya masalahnya bukan hanya bersuci, masalahnya adalah sholat tidak berdiri. Itu masalahnya. Berdiri itu kan rukun sholat. Yang boleh duduk itu hanya orang yang sakit, itu boleh duduk ya. Yang boleh duduk hanya orang yang sakit. Kata Nabi kan, sholli qa'iman, sholatlah engkau berdiri. Kalau tidak mampu, sakit, baru boleh duduk, ya. Makanya saya itu kalau dulu senangnya pesawat Saudi, karena beberapa seatnya itu kemudian dijadikan sebagai musola, kan gitu, aman. Jadi ada 2 hal buat orang yang mengulangi lagi sholatnya, karena sholat di pesawat itu mohon maaf kurangnya 2. 1, media bersucinya tidak ada. Yang tayamum di dinding atau di kursi itu memang ada debunya? Nggak ada. Itu bukan tayamum, simulasi tayamum itu. Simulasi. Nah, debunya tidak ada. Ada, Ustaz, debunya kecil, tidak terlihat. Kita nyebutnya nano debu misalnya. Oh, kalau debu yang nggak terlihat, jangankan di kursi, di pipi bapak juga ada. Tapi kan nggak lucu kita tayamum pakai nampar pipi orang, plok gitu kan, nggak lucu ya. Jadi yang pertama memang debunya tidak ada. Makanya saya itu kalau kemudian memaksakan diri tayamum di pesawat, itu memang bawa debu dari darat, bawa debu. Pakai wadah merica itu, wadah garam itu ya. Wadah merica, wadah garam, isiin debu, nanti ketika di pesawat tayamum pakai debu itu. Repot, Sab? Enggak repot kok, enggak repot ya, tayamum pakai debu itu. Tayamum kan enggak kayak wudhu. Kalau wudhu kan tayamum itu kan simbolis saja, simbolis. Kalau wudhu sampai kumur-kumur, ada orang tayamum kumur pakai debu, enggak ada. Wudhu kan masukkan air ke hidung, kalau tayamum kan enggak ada, masukkan, enggak ada. Itu simbolis saja, simbolis. Cuma yang jadi masalah itu bukan cuma tayamumnya yang kemudian tidak ada medianya, tapi juga sholat bukan dalam keadaan berdiri. Orang sholat duduk itu dalam sholat fardu hanya bisa dilakukan ketika sakit. Kalau sholat sunnah bebas, nggak apa-apa. Bapak sholat isyraq nanti bisa berdiri tapi pengen duduk, nggak apa-apa. Cuma kata Nabi, kalau diterima pahalanya separuh, gitu kan. Jadi kalau ada orang yang kemudian ketat, lalu kemudian setelah sampai misalnya katakan di Jeddah, lalu kemudian sholat lagi, saya maklum.
Karena memang kekurangannya dua hal itu. Tapi kalau ada yang menganggap cukup, saya juga maklum, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena dasarnya ada. Saya pribadi pilih yang mana? Saya pribadi pilih yang ngulangi sholat. Kalau saya, tapi saya tidak maksa orang. Kalau menganggap cukup, ya silakan begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.